Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Salsabila dengan akhir NPM 032 akan membuka presentasi ini dengan membahas materi yaitu Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara historis merupakan turunan dari bahasa Melayu yang termasuk dalam rumpun Austronesia. Sejak awal Masehi, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara sebagai alat komunikasi antar suku dengan bahasa ibu berbeda yang memudahkan interaksi sosial. Beberapa temuan arkeologis seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang menjadi bukti konkret penggunaan bahasa Melayu pada abad ke-7. Adapun temuan lain berupa keping tembaga Laguna di Filipina semakin memperkuat bukti penyebaran bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu mengalami diferensiasi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama Melayu Pasar, digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari dengan struktur yang lentur dan mudah beradaptasi dengan unsur-unsur bahasa asing. Yang kedua yaitu Melayu Tinggi, dipakai dalam ranah formal seperti administrasi pemerintahan, karya sastra, dan pendidikan dengan kaidah yang lebih baku. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Melayu Pasar dianggap kurang tepat untuk administrasi, sehingga pemerintah kolonial mendorong penggunaan Melayu Tinggi demi ketepatan informasi. Sementara itu, penyebaran agama Islam turut berkontribusi dalam memperluas wilayah penggunaan bahasa Melayu di Nusantara. Titik balik penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Dalam forum bersejarah yang dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda seperti PPPI, Jong Japa, dan Jong Sumatera Bon tersebut, dideklarasikanlah Sumpah Pemuda yang salah satu butirnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan monumental ini merupakan realisasi dari gagasan M. Tabrani yang pada 2 Mei 1926 mengusulkan perubahan nomenklatur dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ikrar ini dibacakan oleh Sugondo Jojo Puspito di gedung Indonesis Club Kibau yang kini dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Menandai komitmen bangsa Indonesia untuk bersatu melalui bahasa, tanah air, dan bangsa yang satu. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya merupakan produk perkembangan linguistik alami, melainkan juga hasil dari kesadaran kebangsaan yang matang dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya Inesa Isahwa dengan ujung NPM 042 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi bahasa. Secara umum, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, pikiran, perasaan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Melalui bahasa, seseorang dapat mengungkapkan fakta, opini, serta gagasan sekaligus mengekspresikan perasaan dan emosi kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat bicara, tetapi juga menjadi jembatan untuk memahami dan dipahami oleh orang lain. Bahasa memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya sebagai sarana berhubungan sosial dan emosional, sarana berpikir dan berimajinasi, dan sebagai alat dalam proses pembelajaran. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dengan memahami fungsi sosial dan emosional bahasa. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan perasaan kita sehari-hari. Bahasa memungkinkan kita menyampaikan perasaan kita seperti kebahagiaan, kesedihan, cinta, dan kemarahan. Ketika kita bisa mengungkapkan perasaan dengan tepat, orang lain akan lebih mudah memahami kondisi kita. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga terus berinteraksi dengan orang lain. Adanya bahasa menjadi alat untuk menjalin hubungan,
berdiskusi, hingga menyelesaikan konflik. Tanpa bahasa, hubungan sosial akan sulit terbangun. Selain itu, bahasa juga berfungsi untuk mengatur perilaku sosial. Misalnya, perintah, larangan, dan saran adalah bentuk penggunaan bahasa untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana bahasa berperan dalam berpikir dan berimajinasi. Bahasa membantu kita mengolah informasi secara sistematis. Dengan bahasa, kita dapat menganalisis masalah, menyusun argumen, dan membuat keputusan yang tepat. Ini yang disebut sebagai kemampuan berpikir logis dan kritis. Selain itu, bahasa juga menjadi alat utama dalam menciptakan karya sastra seperti puisi, cerpen, atau drama. Di dalam dunia seni, bahasa membantu kita menuangkan imajinasi dan kreativitas, sehingga menghasilkan karya yang bermakna dan indah. Kemudian ketika kita menghadapi pilihan atau persoalan, bahasa digunakan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan menyampaikan solusi yang logis. Ini penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Terakhir, mari kita lihat peran bahasa dalam pembelajaran. Bahasa memiliki fungsi penting sebagai sarana utama dalam proses belajar mengajar, karena menjadi jembatan antara guru dan siswa. Segala bentuk kegiatan seperti menjelaskan, bertanya, menjawab, dan berdiskusi sangat bergantung pada kemampuan berbahasa yang baik dan jelas. Selain itu, bahasa juga memungkinkan kita untuk mewariskan ilmu dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui buku pelajaran, ceramah, maupun diskusi, pengetahuan dapat disampaikan dan dipahami oleh generasi penerus. Dalam proses belajar itu sendiri, bahasa membantu kita untuk memahami konsep-konsep baru, baik dalam bidang sains, matematika, sejarah, maupun ilmu lainnya. Dengan kata lain, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi alat untuk membangun pemahaman dan menumbuhkan wawasan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa fungsi bahasa sangatlah luas. Bahasa tidak hanya untuk berbicara, tetapi juga menyentuh aspek sosial, emosional, intelektual, dan pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar agar bisa berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Fahri Maulana dengan NPM 2413025048. Setelah sebelumnya, pada video ini kita sudah membahas tentang sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Untuk kedudukan bahasa Indonesia, yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional, di mana ini ditetapkan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk fungsi-fungsinya yaitu yang pertama, lambang kebanggaan nasional, di mana bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Bangsa Indonesia harus bangga karena bahasa ini dapat menyatukan berbagai suku yang berbeda, sehingga terpelihara dan berkembang. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional, di mana bahasa Indonesia menjadi identitas yang dijunjung tinggi, sebanding dengan bendera dan lambang negara. Bahasa Indonesia ini membantu membangun kepercayaan diri bangsa dan mengidentifikasi diri sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa dan suku bangsa, di mana bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi antar individu dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, menghindari kesalahpahaman dan perpecahan. Kemudian yang keempat yaitu alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghubung antara suku dan daerah, memungkinkan keserasian hidup tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan nilai-nilai sosial budaya. Kemudian bahasa Indonesia juga menjadi bahasa negara, di mana bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab
15 pasal 36 dengan fungsi-fungsinya, yaitu meliputi yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang dimana digunakan dalam urusan kenegaraan termasuk pidato resmi, dokumen, dan surat-surat resmi. Pemakaian bahasa Indonesia dalam acara kenegaraan adalah mutlak. Yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam pendidikan, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di semua lembaga pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, dengan beberapa pengecualian di daerah tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu alat penghubung di tingkat nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara daerah dan suku, yang mendukung efektivitas pembangunan dan pemerintahan. Yang terakhir yaitu alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, di mana bahasa Indonesia digunakan untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya dan memenuhi kebutuhan dalam pengembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ninda Sifariadi dengan ujung NPM 08. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia, di mana ragam bahasa merujuk pada variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tujuan komunikasi, dan lawan bicara, di mana yang artinya seseorang akan menggunakan bentuk bahasa yang berbeda tergantung pada konteks komunikasi yang sedang berlangsung. Dan menurut George Kirk pada tahun 1997, ragam bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, topik atau pokok pembicaraan, dan yang kedua, latar belakang penutur seperti usia, pendidikan, asal daerah, serta konteks komunikasi apakah berlangsung secara formal maupun non-formal. Jadi, pemahaman terhadap ragam bahasa ini sangat penting karena ini memungkinkan setiap warga Indonesia untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat dalam berbagai situasi sosial maupun profesional. Dengan kita mengenali dan memahami ragam bahasa, kita dapat menjaga keharmonisan komunikasi dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan dalam komunikasi. Secara umum, terdapat dua jenis ragam bahasa berdasarkan media, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Untuk yang pertama yaitu ragam lisan. Jadi ragam lisan ini digunakan dalam komunikasi langsung atau tatap muka yang memiliki ciri khas seperti intonasi, ekspresi wajah, serta gerak tubuh yang membantu menyampaikan makna secara lebih jelas. Contoh dari ragam lisan ini seperti besok aja kita berangkat. Nah, kalimat ini bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada nada suara dan ekspresi wajah saat diucapkan. Untuk yang kedua yaitu ragam tulis. Ragam tulis ini digunakan dalam bentuk komunikasi tertulis, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Ciri-ciri dari ragam tulis ini seperti ejaan yang benar, struktur kalimat yang lengkap, serta ketepatan dalam pemilihan kata. Contoh dari ragam tulis ini seperti besok saja kita berangkat. Dalam bentuk tulis, makna harus tersampaikan secara jelas tanpa bantuan ekspresi wajah atau intonasi, sehingga ini diperlukan ketepatan bahasa. Nah, dengan kita memahami perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis, kita dapat menyesuaikan cara berkomunikasi dengan media dan situasi yang dihadapi. Dan selanjutnya kita akan membahas ragam bahasa berdasarkan standar, di mana ragam bahasa ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Untuk yang pertama, ragam baku. Ragam baku adalah bentuk bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penggunaan ragam baku ini sangat penting dalam situasi-situasi resmi dan formal seperti di lingkungan sekolah, dalam penulisan surat resmi, dokumen pemerintah, karya ilmiah, serta dalam komunikasi akademik.
Ragam ini ditandai dengan struktur kalimat yang sistematis, pemilihan kata yang tepat, dan penggunaan ejaan yang benar. Contohnya seperti silakan buka buku pelajaran kalian. Kalimat ini mengikuti struktur dan pemilihan kata yang sesuai dengan standar kebahasaan. Dan yang kedua, ragam tidak baku. Ragam ini lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi santai atau informal, seperti saat kita berbicara dengan teman sebaya atau dalam media sosial. Ragam tidak baku ini tidak mengikuti aturan resmi bahasa Indonesia dan seringkali mengandung unsur slang atau bahasa gaul. Ciri-cirinya yaitu seperti penggunaan kata yang menyimpang dari ejaan standar serta struktur kalimat yang tidak formal. Contohnya seperti, wih gila gokil banget es. Nah, kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan resmi, namun tetap dapat dipahami dalam konteks sosial tertentu. Jadi, pemahaman terhadap kedua ragam ini penting agar kita dapat menyesuaikan cara berbahasa sesuai dengan konteks komunikasi dan tujuan penyampaian pesan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa hanya mengandalkan satu ragam saja. Kita perlu menggunakan ragam baku dalam konteks resmi seperti saat berbicara di depan umum atau menuliskan makalah, dan ragam tidak baku dalam situasi kasual untuk menjaga keluasan dalam komunikasi. Dengan demikian, kemampuan untuk membedakan dan menggunakan ragam bahasa sesuai standar akan meningkatkan keefektifan komunikasi serta mencerminkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Auliansyah, Ketua NPM 2453025002. Sini saya akan menjelaskan ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama ada ragam dialek. Jadi, ragam dialek adalah ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok penutur pada suatu daerah tertentu. Contohnya adalah aku mau pergi ke pasar, bahasa Jawa standar, ini ngarep lu nggak menang pasar, dialek menimasan atau ngapak. Berdasarkan contoh kedua yang di atas, kalimat tersebut memiliki arti yaitu saya mau pergi ke pasar, tetapi versi penulisan menggunakan kosakata dan pengucapan khas daerah tersebut, seperti ino untuk aku. Yang B, ragam terpelajar. Jadi, ragam terpelajar adalah pilihan kosakata yang lebih cenderung formal dan akademis, menghindari penggunaan bahasa sehari atau bahasa gaul. Contohnya itu ada yang pertama, saya akan menggunakan durasi ini dengan baik, dan yang kedua, coba kembangkan hasil penelitian Anda. Setelah itu ada C, ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam variasi bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi. Ragam biasa ini menggunakan tata bahasa yang baik sesuai IAD, lugas, sopan, dan baku, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Ragam resmi biasanya ini digunakan dalam pidato, pengumuman resmi, surat menyurat resmi instansi, dokumen hukum, dan lain sebagainya. Dan yang D, ragam tidak resmi adalah ragam bahasa tidak resmi adalah bentuk bahasa yang digunakan dalam situasi santai atau informal seperti percakapan sehari-hari dengan teman, keluarga, atau lingkungan yang tidak formal. Ciri-cirinya itu tidak baku, fleksibel, penuh bahasa gaul. Contohnya, gua nggak tahu, kayaknya mau di rumah saja. Setelah itu, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Jadi, ragam bahasa yang dapat dibedakan berdasarkan topik pembicaraan karena setiap topik memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi istilah,
gaya bahasa, maupun tingkat formalitas. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bahasa politik, ragam bahasa sastra, ragam bahasa teknologi, ragam bahasa ekonomi, ragam bahasa agama, ragam bahasa politik, ragam bahasa medik, dan ragam bahasa sehari-hari. Jadi berikut ada beberapa contoh ragam bahasa berdasarkan pembicaraannya, yaitu ragam bahasa ilmiah. Contohnya itu data harus jelas dan akurat. Yang kedua ada ragam bahasa hukum, contohnya segala warga negara persamaan kedudukannya di dalam hukum. Yang ketiga ada ragam bahasa jurnalistik, contohnya presiden berdasarkan komitmennya. Yang keempat ada ragam bahasa sastra, contohnya ragam alam berbicara dalam dia. Yang kelima ada ragam bahasa teknologi, contohnya AI meniru cara manusia berpikir. Dan yang keenam ada ragam bahasa ekonomi, contohnya itu IHSG ditutup menguat 1,2%. Yang kedelapan ada ragam bahasa agama, contohnya sesungguhnya skala amat tergantung pada niatnya. Yang kedelapan itu politik, contohnya itu ada koalisi partai politik mengumumkan strategi baru. Yang kesembilan yaitu ragam bahasa medis, contohnya penyebaran influenza meningkat saat musim hujan. Yang ke-10 itu ada bahasa sehari-hari, contohnya aku mau pulang ke Jakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat kelompok 1 berikan untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.